Baik ya, dalam pertemuan eh, materi rancangan percobaan, ini khususnya adalah percobaan berfaktor, yaitu di mana salah satu faktor itu tarafnya sifatnya kualitatif, ini posisi ya. Nah, posisi ini posisi pengambilan data P1, P2, P3, P4, P5 ini kualitatif. Ya. Yang kedua kedalaman, ini kedalaman dari permukaan air dalam sentimeter ini. 0 ini pada permukaan, 15 ini 15 cm dari permukaan, 30 cm dari permukaan di mana data itu diambil ya. Nah, dengan demikian percobaan berfaktor ini eh, satu tarafnya kualitatif dan di sini tarafnya bersifat kuantitatif ya. Nah, andaikan datanya kita punya data seperti ini, artinya setiap kombinasi perlakuan ini pengamatannya dua, ini dua pengamatan. Jadi ulangannya dua. Dan dengan demikian kita punya eh, andaikan rancangan lapangannya adalah completely randomized design atau rancangan lengkap, maka kita punya model bahwa apa yang kita amati di sini merupakan jumlah dari rata-rata umum ditambah pengaruh faktor pertama, yaitu andaikan yang pertama ini kedalaman, ditambah pengaruh faktor kedua posisi, dan yang ketiga bisa jadi interaksi antara posisi dan kedalaman itu, serta galat. Nah, oleh karenanya, komponen analisis keragamannya seperti ini. Jadi ada kedalaman, ada posisi, ada interaksi antara kedalaman dan posisi, dan galat. Jadi kalau tadi kita lihat posisi itu ada 5 taraf, kemudian kedalaman ada 3 taraf, 5 kali 3, 15, dan ulangannya 2, maka seluruh pengamatannya ada 30. 30, sehingga derajat bebas total di sini adalah 5 kali 3 kali 2 dikurang 1, 29. Karena kedalaman ada 3 taraf, maka derajat bebasnya menjadi 2, posisi ada 5 taraf, derajat bebasnya 4, dan interaksi itu derajat bebasnya adalah hasil kali dari derajat bebas masing-masing pembentuknya yang berinteraksi 2 kali 4, 8. Sehingga kita bisa hitung derajat bebas galatnya, yaitu 29 dikurang 2, kurang 4, kurang 8, ya, sama dengan 15. 29 dikurang 14 ya, 15. Nah, bagaimana menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen ini? Sebagaimana biasa, jumlah kuadrat total sebelumnya kita untuk mempermudah menganalisis, kita buat array dulu. Ini namanya, saya beri nama array ini. Array-nya namanya total ya, di sini total. Kemudian ini array namanya mungkin lebih namanya posisi ya, namanya posisi sesuai dengan total posisi, dan ini adalah array kedalaman ya, array kedalaman. Nah, setelah itu baru kita membuat perhitungan-perhitungan di sini. Formulanya di sini kalau kita lihat ini count total dikurang 1 ya, ini count kedalaman dikurang 1, ini count posisi dikurang 1, ini perkalian di antara keduanya, dan ini selisihnya ya. Nah, demikian juga bagaimana jumlah kuadrat totalnya. Nah, jumlah kuadrat total ini kita lihat formulanya ya, sama dengan sum square dari total dikurangi grand itu ini ya, atau ini bermudah aja, grand itu adalah sum total yang dikuadratkan, sum total ya, atau kalau ini yang disebut faktor koreksi ya, sum total dikuadratkan dibagi count total, atau grand kuadrat dibagi count total, ini faktor koreksi. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita kopikan saja ke sini, hanya perlu dimodifikasi. Jangan lupa modifikasinya adalah sum square kedalaman dibagi ulangan dari kedalaman itu. Ulangan dari kedalaman itu bisa dicari dengan mudah dengan cara membagi antara count total dibagi count kedalaman. Ya. Count totalnya 30,
dibagi count kedalamannya. Ya. Count kedalaman 3. Nah, oke. Sama dengan 10. Oke. Jadi masing-masing kedalaman di sini, masing-masing kedalaman ini diamati dari 10. 10 data ya, ini 10 data. Jadi ini ada 10 data. Ulangannya 10 ya. Kalau nanti untuk posisi ulangannya 6. Oke. Oke. Jadi itu kita dapatkan jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat kedalaman. Sorry, biar agak panjang di sini formulanya. Ini jumlah kuadrat kedalaman ya. Kita bisa lihat formulanya seperti ini ya. Nah, nanti kalau posisi ini kita ganti posisi, count total dibagi count posisi. Belakangnya sama ya. Coba lihat posisi ya. Nah, oke. Nah, oke. Posisi ya. Nah, tetapi untuk interaksi kita harus karena interaksi itu harus memperhatikan masing-masing kombinasi perlakuan dari kedalaman 0 posisi P1 sampai kedalaman 30 posisi P5, kita perlu jumlah-jumlah ini ya. Jumlah-jumlah dari masing-masing itu. Jadi 5,9 dan 5,91 kita jumlahkan 11,81 ya. Jadi inilah yang akan kita pakai dalam perhitungan jumlah kuadrat interaksi. Nah, ini kita array ini kita sebut interaksi ya, kita sebut interaksi. Sehingga di sini kita gunakan formula yang disebut dengan jumlah kuadrat, sum square dari interaksi dibagi count interaksi ya. Tapi setelah itu karena ini jumlah kuadrat untuk interaksi, jumlah kuadrat ini harus dikurang dulu dengan jumlah kuadrat kedalaman dan jumlah kuadrat posisi. Jadi berhati-hatilah untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi itu harus ada ini ya, pengurangnya ini yaitu masing-masing jumlah kuadrat yang membentuk interaksi. Oke. Nah, akhirnya jumlah kuadrat Galat bisa dihitung dengan formula yang sama seperti bagaimana kita menghitung derajat bebas ya, hanya di sini jumlah kuadrat. Ini jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kedalaman, dikurangi jumlah kuadrat posisi, dikurangi jumlah kuadrat interaksi. Dapatkan nih ya. Untuk selanjutnya mudah, dari kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Untuk kedalaman ini karena tarafnya kuantitatif, kita punya derajat bebas 2, berarti derajat polinom yang paling tingginya sampai dengan 2. Jadi bisa kedalamannya linier atau kedalamannya kuadratik ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam pengujian ini kedalaman itu signifikan ya, nilai P-nya sangat kecil ini 0,0011, dan untuk K linier maupun K kuadratiknya kalau kita pakai tarafnya pengujian 5%, berarti taraf kedalamannya itu kuadratik. Nah, sedangkan untuk interaksi caranya begini. Jadi K linier, K-nya kan bisa linier, bisa kuadratik. Nah, sedangkan P-nya ini posisinya ada 4. Jadi pembagiannya begini, K linier kali P, jadi K linier kali P, K linier K kuadratik kali P. Ini kita lihat, ini derajat bebasnya masing-masing 4, jadi 8 itu di-breakdown menjadi 4 ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini interaksi di sini saja tidak signifikan ya, tidak signifikan karena nilai P-nya besar. Yang nilai yang signifikan di sini hanya kedalaman saja, di sini kedalaman ya. Nah, baik posisi maupun interaksinya di sini tidak signifikan. Ini hanya contoh saja bagaimana membreakdown bagaimana menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen ini ya, masing-masing komponen ini. Ini kalau linier, ya. Jadi kalau linier cara menghitungnya begini, ya. Sum square kalin P dibagi count total, count interaksi ini ya. Nah kalin P K mungkin K kuadratik ini kuadratiknya ya. Sorry, kuadratnya ya. Ini kalau kita lihat nih, ini K kuat P ya. Nah, dia ada kalin K kuat ya. Ini bisa lihat di sini. Nah, kalau ini K linier, ini linier ya. Nah, caranya gimana? Ini dari
Lihat, ini sum product dari ini, ya. Nah, sum product dari ini. Jadi kalau linearnya ya kali pakai ini ya, ini kali ini ya, sorry, ketul satu ya, ketul satu ini. Jadi ini eh, kalau kalau kita lihat di pasangannya nih, min satu kali ini, min 0 kali ini, satu kali ini dijumlahin. Kemudian yang baris kedua sama pengalinya ini ya, pengalinya. Karena yang linearnya. Sampai ini min 1 kali 11,77, 0 kali ini, 1 kali ini, min 0,08. Nah, yang kuadratik itu menggunakan yang bawah. Yang kuadratik menggunakan yang bawah. Ya. Nah, jadi yang bawah ya, dengan cara yang sama. Kemudian ini kita sebut, ini disebut dengan kalin P. Ya. Ini disebut dengan K kuat P, K kuadratik P, yang digunakan nanti di dalam perhitungan di sini, dengan di sini ya. Oke, nah jadi kalau ini kita edit begini, nah ya, maka 3 array ini yang digunakan dalam dalam perhitungan di sini ya. Nanti tolong bisa dicermati ya. Kalau yang kuadratik ya pakai yang belakangnya. Kalau yang kuadratik pakai yang belakangnya. Ya, pakai ini kuadratik. Oke. Nah, selanjutnya kalau mau dilihat bagaimana grafiknya, ini grafiknya, ya, jadi begini. Nah, interaksinya ya. Ini adalah konsep kedalaman tadi, kedalaman pertama, kedalaman kedua, kedalaman tiga, ya. Nah, ini untuk masing-masing posisi, posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5 ya. Nah, ini grafiknya seperti ini, ya. Ini kalau kita lihat ya sudah jelas bahwa sepertinya signifikan tapi tidak ya. Ini juga hampir semua berimpit, hampir semua datar, hampir semua datar ya. Oke. Oleh karenanya di sini juga bahwa interaksinya di sini tidak signifikan. Ya. Kalau interaksi signifikan pasti dia akan bersilangan, bersilangan. Ini memang saya besarkan, ini kan angkanya kecil ya, walaupun di sini sepertinya jauh, tapi ini dekat. Ini 0,05 jaraknya di sini ya, hanya diperbesar saja. Nah, itulah cara menganalisis kalau kita punya data percobaan berfaktor, salah satu kedua taraf itu sifatnya tidak sama, satunya kualitatif, satunya kuantitatif. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan perihal bagaimana menganalisis data percobaan berfaktor dengan taraf yang satu kualitatif dan yang satunya kuantitatif.